Cek, Pak Cahya. Pak Sorry. Cahya. Oh, mute tadi. Halo, Komputer tadi. tes, sampun. Sampun nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Waalaikumsalam. Ibu semuanya. Berjumpa kembali dengan kami virtual koordinator training BITS 4 di Jateng, wilayah 6, Surakarta dan Karanganyar. Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam hari ini kami akan mempresentasikan virtual conference dengan tema membuat temporary mail. Sebelum dimulai, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Sigit Wahana SPD dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Kemudian yang bertindak sebagai presenter atau narasumber pada kesempatan malam hari ini adalah Bapak Cahya Setiawan, SSI dari SMA PL Santo Yosef. Kemudian bertindak sebagai moderator Bapak Yusak Sugiarto, SPD MPD dari SMK Kristen 1 Surakarta. Sesi nanti akan 1 jam dengan akan 2 sesi. Sesi ada pemaparan dan tanya jawab. Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu agar berjalan lancar, waktu selanjutnya saya serahkan kepada beliau berdua, Bapak Cahya Setiawan dan Bapak Yusuf Sugiarto. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Ya, halo. Halo. Oke. Selamat malam Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti paparan dari Bapak Cahyo Setiawan SSI. Beliau guru biologi di SMA Pangudiluhur Santo Yosef. Latar belakang pendidikan dari Sarjana Biologi Universitas 11 Maret, dilanjutkan dengan 4 di UTP. Kurang lebih saya Setiawan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan melihat tentang cara membuat temporary mail yang akan sangat membantu kita di dalam sikon ini. Oleh sebab itu, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Cahyo Setiawan SSI. Monggo Pak Cahyo. Oke. Matur nuwun Pak Yusak kalian Pak Sigit. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di Surakarta dan Karanganyar. Pada malam hari ini, di kesempatan ini saya akan memaparkan tentang temporary mail atau mail sementara yang dengan Pak Cahya, mic-nya Pak Cahya. sampun tes. Oke, masuk ya. Oke, sip. Saya ulangi. Untuk deskripsi temporary mail atau email sementara atau email sekali pakai adalah layanan yang memungkinkan kita menerima email di alamat yang sifatnya sementara, di mana email yang kita buat itu akan hilang atau rusak sendiri dalam waktu tertentu. Lalu apa kegunaannya? Nah, ini contohnya. Contoh kita bisa membuat temporary mail bisa melalui
aplikasi Temmail atau 10 Minute Mail. Latar belakang kenapa kita bisa menggunakan temporary mail. Kalau kita membuka web ataupun blog, atau kemarin kita membuka Cisco Webex dan mungkin Zoho, pada saat kita akan menggunakan atau membuka aplikasi tersebut dengan lebih nyaman atau lebih banyak yang bisa kita pakai, kita selalu diminta untuk memasukkan email kita. Jadi banyak forum, situs web, pemilik wifi, blog, itu meminta kita selaku pengunjung untuk mendaftar masuk ke dalamnya dengan menulis email. Jadi sebelum melihat konten yang lebih lengkap, kita harus memasukkan email kita. Nah, Temmail atau temporary mail itu layanan email yang dapat membantu kita menghindari spam. Kenapa? Karena pada saat kita memasukkan email kita ke dalam aplikasi tersebut, secara otomatis aplikasi tersebut akan melihat email kita dan bisa mengirim pesan-pesan yang sekiranya mereka inginkan untuk dimasukkan ke dalam email kita. Pesan-pesan yang sekiranya tidak kita butuhkan itu biasanya dinamakan spam. Jadi spam adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa kita kehendaki. Maka email kita kadang penuh sekali dengan banyak iklan, banyak email masuk yang sekiranya bagi kita sebenarnya tidak penting, tetapi tidak bisa kita hindari karena memang alamat email kita sudah kita berikan pada saat kita membuka situs tertentu atau aplikasi tertentu. Kemudian ini contoh dari spam yang sering masuk ke dalam email kita, bisa berisi iklan. Kemudian di SMS kita pun saat ini juga banyak spam yang masuk. Misalkan di HP saya juga sering ada iklan yang tahu-tahu muncul di SMS. Jadi banyak sekali spam yang saat ini masuk, itu memang kaitannya dengan iklan. Jadi memang tidak bisa kita hindari yang namanya iklan, selalu menggunakan banyak cara supaya produk dari yang bersangkutan bisa dikenali oleh banyak orang. Baik, itu sekilas penjelasan awalan tentang temporary mail dan mengapa kita ya bisa dikatakan butuh temporary mail. Untuk membuat email, kita bisa langsung praktek ya. Untuk membuat email itu mudah sekali dan sungguh lebih cepat daripada membuat email secara umumnya lewat Gmail atau Yahoo Mail. Yang pertama kita buka dulu alamat email, jadi kita menulis di bagian alamat URL itu email, nanti akan keluar kemudian kita pilih email yang paling atas, kita klik saja email sementara. Nah, nanti akan keluar, kita langsung akan diberi satu email. Ini kalau keluar seperti ini hanya sebagai seperti di Google itu menunjukkan bahwa kita bukan robot. Kita klik aja. Oke, ini kita sudah dapat email yang sifatnya sementara. Ini bisa kita pakai, tapi kalau misalkan kita memakai email yang langsung dari aplikasinya ini, dari webnya ini, biasanya tidak kata-katanya susah, atau kata-katanya memang karena itu tidak dibuat khusus, jadi
acak seperti itu, maka kata-katanya agak susah. Ini bisa kita pakai meskipun kata-katanya susah, tapi kalau misalkan kita membuat email yang mudah kita hafal, karena juga nanti juga kalau kita masuk ke situs tertentu juga menggunakan email sementara ini, maka kita bisa ubah dengan klik di bagian ubah, mengubah alamat email. Kita klik saja, lalu dia akan untuk mengubah alamat email yang dari web, dari yang diberikan oleh Tmail, kita scroll ke bawah. Nah, di bawahnya itu sudah ada login. Nah, login ini adalah email di kata email di awal, belum add titik-titik seperti itu. Nah, kita bisa ubah, misalkan kita ubah ke nama kita. Misalkan kita ubah ke nama kita. Lalu yang di bagian bawah ini adalah alamat email yang di belakang. Misalkan kalau pada umumnya kan @gmail atau @yahoo-mail. Nah, kita pilih kiranya mana alamat email yang mudah kita ingat. Misalkan saya memilih ini, igilmail.top. Kalau kita sudah mengcustomize ini, mengubah ini, kita simpan. Setelah kita simpan, otomatis nanti di bagian awal tadi, yang tadi awalnya kita mendapat email yang acak, kita sudah mendapatkan alamat email yang kita inginkan. Jadi ini sudah saya ubah menjadi cahyastiawan@igilmail.top. Nah, ini sudah kita bisa gunakan. Oke. Kemarin saya menggunakan ini untuk mendaftar di Disco Webback. Karena kemarin dari info, Disco Webback itu kan hanya trial 30 hari. Kalau misalkan ingin memperpanjang umurnya, kita bisa memasukkan email baru. Maka kalau kita ingin menggunakan Cisco Webback, meskipun trial 30 hari, dan itu bisa kita pakai terus-menerus, kita bisa menggunakan email sementara ini. Saya contohkan kita mendaftar di Cisco Webback. Kalau kita sudah mendapatkan email kita tinggal copy saja. Tinggal copy. Saya contohkan mendaftar Cisco Webback nih. Ini tampilan Cisco Webback yang sudah kita pahami bersama. Nah, kita coba untuk mendaftar start for free dengan menggunakan temporary mail. Oke. Ini kita diminta memasukkan alamat email kita. Nah, kita masukkan saja temporary mail yang sudah tadi kita buat. Oke. Oke, lalu dari Cisco Webback dan juga beberapa web lain, kalau kita ingin menggunakan aplikasi mereka, biasanya akan meminta untuk confirm. Nah, kalau kita membuat temporary mail, kita bisa melihat email masuk itu juga melalui web di mana temporary mail kita buat. Jadi setelah tadi kita masuk ke Webback, dari Webback meminta konfirmasi dari kita melalui email yang kita daftarkan tadi, kita buka kembali email yang kita pakai untuk membuat email sementara, lalu kita refresh. Oke, untuk email masuk itu ada di bawah. Kita scroll bawah kembali seperti kita mau mengubah email tadi. Nah, di sini sudah ada kiriman dari Cisco Webback. Ini, nah, kita sudah menerima dari Cisco Webback untuk mengkonfirm email yang sudah kita daftarkan tadi. Kita tinggal confirm saja.
Oke, kita sudah confirm email yang kita buat tadi. Maka kita akan masuk ke bagian pendaftaran untuk Cisco Webex. Oke, ini seperti yang kita dapat kemarin. Kita tinggal mendaftar saja. Ya, mendaftar seperti biasanya, lalu kita buat password seperti sesuai ketentuan yang di bawah ini. Saya ulang dulu. Oke, ini sudah. Kita buat password, lalu kita masuk. Nah, ini kita sudah mendapatkan Cisco Webex yang free, yang tidak berbayar dengan menggunakan temporary mail. Keuntungannya apa? Keuntungannya jelas karena kita memakai email yang bukan milik kita yang asli, maka di email kita aman dari iklan atau spam yang berasal dari Cisco Webex yang kemungkinan dari mereka memberikan iklan atau mungkin pesan-pesan tawaran-tawaran khusus ke email. Keuntungannya di situ. Dan ini untuk pemakaian Cisco Webex juga sama seperti kalau kita menggunakan email kita yang asli. Jadi kita sudah masuk ke Cisco Webex. Baik Bapak Ibu, itu pemaparan dari saya kaitannya dengan temporary mail, di mana dari email yang sementara yang kita buat tadi bisa kita gunakan untuk misalkan masuk ke aplikasi apa lain Webex yang membutuhkan email kita. Keuntungannya jelas spam, iklan atau yang lain tidak memenuhi email kita yang asli. Maka kalau misalkan ada surat-surat penting atau misalkan ada email penting dari kolega atau mungkin dari dinas atau dari sekolah, tidak akan tertutup oleh email-email lain yang masuk di email kita. Demikian Bapak Ibu, pemaparan dari saya cukup singkat, cukup mudah tentang temporary mail. Saya kembalikan ke Pak Yusak, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Yeah. Demikian tadi Bapak Ibu, temporary mail kelihatannya menyenangkan dan sangat berguna bagi kita. Siapa yang ingin bertanya silakan mendaftar dulu. Tapi kalau kosong ya langsung. Ini kebetulan, oh ya, Bapak Suparna. Wah ini setiap hadir pasti bertanya. Mesti pinter biaya ini. Monggo Pak Suparna. Pak Suparna. Halo. Sampun dereng Pak Yusan. Ya, sudah saya dengar. Justru kalau lagi bodoh Pak, mulai akeh takone. Monggo Pak. Ini Pak Setiawan, yang pertama berkaitan dengan temporary tadi ya. Ini memang pernah tak coba ya nih. Tapi untuk ketahanan karena sifatnya kan temporary ya. Lama-lama baru kenal waktu saya ikut bed 4 ini masalahnya itu kira-kira bisa bertahan berapa lama untuk email kita atau masih
tetap bisa kita pakai terus. Itu yang pertama. Kemudian tadi saya lihat kok untuk merubahnya kok langsung yang di bawah ya. Lah fungsinya untuk Nggih. rubah di temporary itu kan untuk ngubah apa itu Mas Setiawan? Terima kasih. Monggo langsung saja Pak Langsung Setiawan. saya jawab nggih. 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 Yang pertama dulu pertanyaannya untuk jangka waktu. Jelas memang ini tidak bisa selamanya. Biasanya hanya sekitar beberapa hari saja, Pak. Karena memang fungsi email ini hanya untuk mendaftar saja, supaya kita mendapatkan confirm dari aplikasi yang bersangkutan. Bahkan ada email yang hanya berlaku 10 menit. Jadi hanya memang tahannya hanya 10 menit. Jadi kalau memang ini email hanya kita pakai untuk misalkan untuk mendaftar Cisco Webex yang saya perhatikan tadi, sehingga kita bisa memakai 30 hari ke depan tanpa ada iklan-iklan atau email yang masuk ke email asli kita. Karena kalau kita daftar pakai email asli juga nanti diblok sama Cisco Webex untuk kita pakai kembali karena ya istilahnya trial 30 hari. Itu yang pertama memang tidak lama memang. Bahkan hanya ada yang cuma 10 menit berlakunya email ini. Lalu yang kedua, memang untuk yang ini mungkin masuknya Pak Suparnang yang ini nggih, yang di sini. Ini di awal tadi kalau kita buka Tmail, langsung, kita akan mendapat email yang sifatnya itu acak. Jadi Iya, betul. email yang sifatnya itu acak. Namanya tidak apa ya, tidak ya karena acak ya tidak karuan gitu nggih. Ya tidak ya kalau kita dapat yang acak itu sebenarnya juga tidak masalah. Cuma persoalannya nanti kalau misalkan Cisco Webex tadi nggih, karena kalau kita masuk ke sign in lagi kan berarti kan kita harus memasukkan email yang kita pakai untuk mendaftar tadi. Kalau sifatnya acak, kemungkinan kita bisa lupa kalau kita tidak kita catat. Tapi kalau kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan, yang minimal bisa kita ingat, maka itu lebih nyaman bagi kita untuk mengingat. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau dari aplikasi Tmail ini memang mengubahnya di scroll ke bawah. Jadi aplikasinya di scroll ke bawah. Oke. Scroll ke bawah tadi, karena tadi sudah saya ubah. Itu Pak Suparna, mungkin ada feedback atau mungkin ada pertanyaan yang lain. Mohon maaf kalau mungkin belum begitu sesuai jawaban saya. Monggo bisa di feedback kembali. Bagaimana Pak Parna? Halo Oke, Pak Parna. yang saya tanyakan ubah tadi loh Mas. Nggih, pripun? Ada selesai, ada refresh. Nggih, ada ubah. Kan melihat email. Kemudian yang ubah ini kan kelihatannya untuk merubah nama email mungkin kesesuaian kita toh. Tapi ya betul. Lihat jangan kok kita langsung ke bawah langsung masuk diubahnya itu kelihatan atau mungkin saya salah lihat ya jangan ngeklik ubahnya itu atau bagaimana tadi. Tadi sudah saya klik Pak, coba nggih. Niki saya hapus dulu. Nah, ini kan acak nggih. Nggih acak, ini boho@airsport.top. Nah, tadi kita klik dulu. Nggih. Kita klik, kita tunggu supaya dia loading dulu. Nah, ini sudah. Nah, ini masih loading. Oke. Kalau kita sudah klik, nanti di bawah ada nih, ini sampun enten. Nih, sudah ada mengubah alamat email sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Nah, ini sudah berubah sesuai yang kita inginkan. Gitu Pak Parna nggih? Mungkin tambahan ya, mungkin tanya juga ini berkaitan dengan email saya memang langsung ya Pak dari moderator. Nggih, Pak langsung monggo.
kalau kita punya email memang banyak kita apa ya coba login ke beberapa apa istilahnya ada aplikasi-aplikasi itu. Lalu kita Nggih. ditawari terus. Caranya kita untuk Iya. memblocking itu gimana itu Mas Setiawan? Itu banyak banget itu saya. Nggih, Pak, itu sepertinya memang tidak bisa dihindari, Pak. Karena memang kalau kita sudah kamu tadi saya langsung menjawab. Memang itu tidak bisa dihindari karena memang email kita sudah dikenali oleh aplikasi itu, maka otomatis aplikasi itu punya database email kita, maka setiap ada iklan-iklan dia akan langsung masuk ke email kita. Biasanya di Gmail atau Yahoo ada dia bisa mengenali kalau itu iklan, maka dia masuk ke spam, ke bagian spam. Ada yang bisa seperti itu, tapi karena teknologi semakin pintar, ada juga yang akhirnya dari Gmail atau Yahoo tidak bisa mengenali kalau itu spam, maka dia masuk ke inbox kita yang utama itu. Tapi kalau dari Gmail atau Yahoo bisa mengenali bahwa itu spam, itu sampah, itu tidak iklan-iklan yang email yang tidak penting, dia akan langsung masuk ke spam. Di bagian bawah itu kayaknya ada spam itu di Gmail itu. Itu Pak Warno. Jadinya mengantisipasi tetap kita nggak bisa Mas untuk memblok email apa istilahnya yang spam niku nggih. Bahasanya spam lah kalau menurut saya karena tidak membutuhkan iklan luar ya sekali sampai berapa ratus itu kan kadang saya waduh ini berapa hari tak hapus itu langsung tak hapus tanpa tak baca itu karena saya yakin itu cuma iklan penawaran semua itu. Nggih. Itu Mas Setiawan. Kalau saya pribadi, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab ini Pak, karena memang saya belum pernah mencari dan mencoba untuk cara blocking spamnya bagaimana. Mungkin dari Bapak Ibu yang berkompeten di TIK mungkin ya. Kemarin waktu saya mencoba masuk ke Cisco Webex itu memang dari teman dari guru TK menawari pakai email ini juga satu hal yang baru saya tahu juga. Jadi kalau kaitannya dengan pertanyaan Pak Parna, cara blockingnya saya sendiri belum mengetahui caranya Pak. Yang saya pahami memang dari aplikasi mail itu ada bagian yang dia bisa mengenali spam. Kalau tidak bisa dikenali spam ya akhirnya ya kita penuhi kita. Gitu. Itu Pak. Saya bisa menjawab dengan lebih tepat mungkin kaitannya dengan pertanyaan Bapak. Nggih, sementara itu Mas Setiawan nggih. Nggih, matur nuwun. Sampun nggih Pak Parno. Kita teruskan ke Bu Hastuti. Monggo Bu, langsung saja. Bu Hastuti. Halo Bu Hastuti. Bu Hastuti. Mungkin bisa di chat kalau misalkan audionya trouble. Bu Astuti bisa nulis Bu. Monggo Bu Astuti. Bagaimana Pak? Belum bisa masuk suaranya? Belum terdengar suaranya. Sambil nunggu Bu Astuti, moderator tanya boleh nggih Pak Cahyo? Monggo Pak. Satu, apakah ini temporary mail itu termasuk perbuatan kita yang tidak melanggar hukum? Jadi nanti ada sanksinya atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, nama setelah @. Jadi ini kan saya Setiawan @eaglimail. Itu misalkan saya Setiawan diganti yang emailnya itu diganti bisa atau enggak Pak?
Itu aja, 2. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Monggo Bu Astuti sambil mempersiapkan pertanyaan. Oke, kalau saya jawab dulu nggih Pak nggih. Nggih. Kaitannya dengan hukum, saya tidak berani menjawab karena saya juga belum belajar tentang hukum di digital nggih. Kalau tujuan dari Temel ini hanya yang tujuan utamanya memang menghindari kita, email asli kita terdapat spam atau iklan-iklan gitu nggih. Ya. Dan memang email ini bisa digunakan untuk masuk ke aplikasi manapun karena memang aplikasi yang kita masukkan dari sistemnya hanya mengenali email itu dan itu dianggap sah untuk masuk ke aplikasi tersebut. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, Ya, setelah add itu. Setelah add ini kita tidak bisa membuat semau kita karena sudah ada pilihannya Pak. Nah, ini sudah ada pilihannya. Iya. Jadi kita ya memang memilih salah satu dari pilihan ini. Itu. Jadi kalau kita buat sendiri kita tidak bisa karena dari sistemnya memang ada pilihan yang sudah dibuatkan. Kita hanya bisa membuat kata di depannya saja. Itu Pak. Ya, berikutnya dari Bu Neneng Pak. Bu Neneng mau tanya. Ini Bu Neneng ini saya ingat salah satu instruktur nih Pak. Oke Bu Neneng. Monggo Bu. Nggih, Pak. Belajar ini, Pak. Sama saja belajar ini. Nggih. Terima kasih, Bapak. Nggih. Selamat malam, Pak Wawan, nggih. Nggih, selamat malam, Bu. Nggih, pangapunten. Ini yang jadi pertanyaan saya ya istilahnya tidak jauh dari internet Google, tetapi bukan tentang email, Pak. Mungkin sharing saja ini, Pak. Ini saya mau tanya Pak, saya kan ini aplikasi di laptop itu ada Google Chrome dan Mozilla. Kalau saya membuka Google Chrome, pasti nanti akan ada iklan Bapak. Sebelah kanan itu iklan dari atas ke bawah. Yang dia itu muncul terus. Mungkin Pak Wawan bisa memberi solusinya itu bagaimana agar iklan itu tidak muncul lagi. Jadi mohon maaf itu tidak sesuai tema, tapi ini saya ingin pencerahan. Mungkin Pak Wawan lebih menguasai tentang internet. Terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Bu Neneng. Langsung saja nggih Pak Yusak. Nggih, langsung monggo Pak. Untuk di peramban nggih di web itu kadang juga masuk spam nggih iklan-iklan itu. Ibu bisa download ini Bu. Kalau saya menggunakan malware. Jadi itu namanya malware. Jadi kan bisa ini kelihatan bukan nggih? Bisa download malware batch. Ini fungsinya untuk ya memblok atau menghilangkan malware yang sekiranya mungkin masuk melalui Chrome atau Mozilla gitu. Tapi biasanya banyaknya di Chrome. Kita menggunakannya ini Bu. Ini memang layanannya kita tidak punya layanan yang premium, jadi ini juga gratis, tapi tidak masalah, masih bisa saya pakai juga, meskipun tidak semua layanan dari bisa saya manfaatkan, tapi minimal sangat mengurangi Bu. Nanti saya buka, nanti dia secara otomatis akan menghilangkan iklan itu. Kemarin juga sempat HP laptop saya itu juga hang karena waktu saya download akun di internet itu ternyata isinya virus malware. Jadi kan bisa download ini malware patch ini yang saya pakai. Kemarin juga laptop saya hang karena waktu saya download Pastone di internet itu ternyata malware, lalu saya scan. Biasanya munculnya di sini Bu. Yang iklan-iklan. Ya ini ada 11 ini maksudnya ada spam yang masuk
dari Chrome, tapi dia sudah diblok oleh malware base tadi. Itu Bu Neneng mungkin bisa dicoba. Jadi nanti saya coba ya Pak. Sampun Terima Bu kasih Neneng. Pak. Oke, matur nuwun. Selanjutnya bacakan pertanyaan Bu Hastuti, Pak. Oke. Beliau sering terkenal keluar. Aduh, sebentar. Sebentar, Pak. Maaf, ini agak menyimpang, Pak. Kebetulan email saya juga sedang error karena banyak spam masuk. Sehingga ketika membuat form Soho tidak bisa. Walaupun sudah di-uninstall, kemudian diinstal ulang dengan email yang berbeda, tapi tetap tidak bisa. Apakah ada solusi dari permasalahan dari Bu Astuti ini? Terima kasih. Oke, ini permasalahannya yang Spam. email error atau tidak bisa mendaftar suhu. Oke. Oke. Kalau yang email error karena terlalu banyak spam ya memang membuat email baru. Yang saya tahu itu. Jadi memang harus membuat email baru. Lalu kalau misalkan Ibu ingin mendaftar aplikasi atau menggunakan aplikasi tertentu, baiknya pakai email ini saja. Jadi supaya email yang sudah baru, yang sudah tidak ada spam, tidak muncul spam lagi. Lalu untuk mendaftar suhu form, kemarin juga ada kesulitan juga. Jadi saya sendiri juga harus berkali-kali mendaftar suhu supaya bisa masuk. Untuk email yang diminta suhu, Ibu juga bisa menggunakan email ini. Bisa dipakai untuk mendaftar ke suhu. Supaya tidak dapat spam lagi di email yang asli. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Oke. Gitu Bu Astuti, semoga bisa mendengarkan. Oke. Semoga juga terjawab. Oke. Kelihatannya terjawab. Jawabannya dengan ini tadi, temporary tadi. Oke, daftarnya pakai email mau. Ya, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, masih ada waktu. Jadwalnya sampai 21.30. Yang belum absen, belum presensi, silahkan. Halo. Monggo. Mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Sartono. Pak Parno mau tanya lagi, Pak? Pak Sartono itu ada chatnya tadi loh. Chatnya mau tanya tadi udah belum tadi? Oh, tadi Bu Astuti, Pak. Kalau Pak Sartono tadi, jaringannya Pak, dia hanya istilah Jawane hanya ngombyongi. Monggo masih dibuka kesempatan. Mau tanya gitu, ada chatnya mau tanya gitu, Pak. Oh, nggih, monggo. Sinten niku nggih, Pak? Sik, kula rada cetha. Kalau Pak Sartono tadi saya tidak bisa monitor dengan baik. Maaf sebagai pengombyong saja. Yang saya mau tanya tadi Bu Hastuti tadi, Pak. Terus ditulis karena dia tidak kurang baik jaringannya, terus ditulis sudah saya bacakan. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, monggo Pak Cahyo, kesimpulan akhir dari tema panjenengan pada hari ini, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang baik. Kesimpulan yang kita bisa dapatkan bahwa di dalam email kita itu sebaiknya tidak
memang sebenarnya baik untuk kita pakai, karena kalau kita sebarkan email kita di aplikasi-aplikasi atau alamat-alamat web tertentu, kemungkinan iklan spam akan masuk ke dalam email utama kita. Maka untuk menghindari hal tersebut, di dalam kita mendaftar di situs web atau aplikasi yang akan kita pakai, kita bisa menggunakan email atau temporary mail, ya, di mana temporary mail ini akan membebaskan email utama kita dari iklan-iklan atau spam yang masuk. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ke depan ada situs web atau aplikasi yang akan dipakai dan membutuhkan alamat email, Bapak Ibu bisa menggunakan temporary mail. Demikian kesimpulan dari saya kembalikan ke Pak Yusak. Matur nuwun. Monggo Pak Yusak. Pak Yusak? Pak Yusak? Halo? Halo. Oke. Monggo Pak Yusak, saya kembalikan ke Halo. Halo. Tempat saya tadi agak error sebentar ya. Demikian Bapak Ibu, Pikon pada malam hari ini saya yakin sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Monggo Pak Sigit, saya serahkan ke panjenengan. Oke, terima kasih Pak Yusak selaku moderator yang telah memandu acara ini, dan kepada Pak Cahya Setiawan yang telah menyampaikan tentang temporary mail, yang tentunya ini akan sangat berguna bagi kita nanti ketika kita akan mendaftar aplikasi-aplikasi yang memerlukan mail, sedangkan aplikasi tersebut mempunyai masa berlaku. Nah, itu akan kita gunakan temporary mail ini. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Dari saya, Sigit Wahana selaku host, kemudian Bapak Yusak selaku moderator, dan Pak Cahya Setiawan selaku presenter dan narasumber. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Nanti kita bisa berjumpa lagi pada event-event yang lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.